Sejumlah pelajar SMA di Kabupaten Gresik, Jawa Timur berinovasi membuat tempe dari bahan baku kacang merah. Nah, biasanya kacang kedelai ya, ini kacang merah. Nah, selain dinilai memiliki gizi yang katanya lebih banyak dibandingkan kedelai, harga kacang merah juga stabil dan masih mudah didapatkan di pasaran dibandingkan kedelai yang tadi saya sebutkan ya, harus impor. Ada siswa SMA Muhammadiyah 1 Gresik yang berhasil membuat terobosan baru dengan membuat tempe yang menggunakan bahan dasarnya kacang merah. Menurut sejumlah siswa, produksi kacang merah di Indonesia terbilang cukup berlimpah, serta kegunaannya masih belum banyak. Kacang merah dinilai bisa menjadi alternatif bahan tempe dibandingkan dengan kedelai yang harganya terus melonjak dan harus mengimpor dari negara lain. Keenam siswa dari kelas 6 MIPA ini sudah membuktikan dengan membuat tempe kacang merah dengan hasil memiliki kandungan gizi yang lebih banyak dibandingkan dengan kacang kedelai. Dan katanya rasanya pun jauh lebih enak. Cara membuat tempe dari kacang merah ini terbilang mudah, hampir sama seperti membuat tempe dari bahan kacang kedelai. Bahan kacang merah yang sudah dibersihkan lalu direndam dulu dengan air sebelum akhirnya direbus hingga mendidih. Nah, setelah mengembang, kacang merah ini dipisahkan dengan air dan lalu diberikan ragi tempe dan dibungkus sambil menunggu 3-4 hari katanya untuk menjadi tempe yang siap konsumsi. Hampir sama ya dengan menggunakan bahan kedelai. Iya, dan harusnya bisa dicari ya sumber makanan yang berlimpah di Indonesia, kemudian dijadikan tempe, tapi ini soal kebiasaan saja. Kita akan lihat ya, saya jadi penasaran nih rasanya seperti apa. Dan ini kreativitas tentunya hadir ketika harga kedelai yang terus saja melonjak hingga mencapai 10.000 per kilogramnya. Dan tidak hanya membuat perajin UMKM tahu tempe berhenti dan bahkan mengurangi produksi mereka hampir di seluruh daerah di tanah air. Iya, namun sejumlah siswa di Gresik mensiasati mahalnya harga kedelai dengan membuat tempe dari kacang merah. Dan kita sudah bergabung dengan Atik Anggraini Nur Syabani serta Kepala Sekolah SMA M1 Gresik Ainul Mutakin. Assalamualaikum Ibu Ainul. Dan Mbak Atik, Bapak Ainul, Assalamualaikum Pak Ainul dan Mbak Atik. Waalaikumsalam. Iya, Pak Ainul, apa yang ada di benak Anda pada saat mengetahui bahwa siswa Anda ini berinovasi membuat tempe menggunakan kacang merah? Iya, terima kasih. Jadi awalnya memang ini sebuah metode pembelajaran sekolah kami dalam bentuk project-based learning. Kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang dengan tema bioteknologi. Dan kemudian saya tidak mengira ketika mereka kemudian mengambil tempe sebagai tema utama mereka. Katanya kenapa mereka membuat tempe, ternyata tempe disukai banyak orang di Indonesia gitu. Kemudian yang menarik lagi ternyata bahan bakunya bukan dari kedelai. Itu saya sangat support sekali. Bahkan kemarin sudah pernah dipresentasikan di para profesor dan dokter di bidang bioteknologi, dan rata-rata para profesor dokter itu rata-rata semua mengapresiasi karya anak kami. Jadi kami dari SMA Muhammad Tegun sangat bangga kepada anak kami dengan proyek ini begitu. Oke, jadi secara jurnal ilmiah pun katanya kandungan gizinya juga bahkan lebih tinggi daripada kedelai. Atik, tapi kenapa harus kacang merah? Dari kan banyak ya kacang-kacangan di Indonesia, ada kacang kapri, ada kacang tanah dan lain sebagainya. Kenapa kacang merah? Nah, oke. Kenapa kacang merah gitu kan, Kak? Karena yang pertama kacang merah itu memang nutrisinya. Setelah saya baca beberapa jurnal, memang nutrisinya diet lebih baik dibandingkan kacang kedelai dan mungkin dari kacang-kacang yang lainnya seperti itu. Selain itu juga kacang kedelai ini memang belum terlalu lazim digunakan di masyarakat untuk membuat tempe. Jadi kenapa enggak gitu kita bikin sebuah inovasi dari kacang merah tersebut seperti itu. Oke, nah kalau misalnya dari kacang merah sudah berhasil dibuat tempe dan tadi kalau menurut Mbak Ati rasanya enak begitu ya. Biasanya langkah berikutnya ini apakah mencari sponsor agar bisa masuk ke commerce? Langkah berikutnya Mbak? Langkah berikutnya tentu saja kita saya mau mengembangkan lagi gitu. Jadi lebih lanjut apa sih keunggulan yang bisa kita tonjolkan lagi dari tempe kacang merah itu. Nanti selanjutnya saya berharap juga gitu bisa dibuka untuk usaha skala besar tentu saja, dan harapan kedepannya juga nantinya ini bisa menjadi salah satu makanan masyarakat Indonesia yang favorit selain tempe kacang kedelai, tempe kacang merah seperti itu.
Setuju, tapi saya setuju sekali dengan Vivi tadi, ini masalah kebiasaan saja. Bahkan katanya Atik mengatakan ini rasanya enak, tapi saya jadi penasaran nih gimana caranya ya nyobain tempe kacang merah. Saya pengen ke Pak Ainul lagi. Pak, apa yang dilakukan sekolah untuk mensupport anak-anak lainnya yang tentunya bukan hanya Atik yang ingin berinovasi untuk mempertahankan swasembada pangan di Indonesia. Kita sedih loh Pak begitu tahu, loh kedelainya masih impor ternyata. Semua orang makan tempe, tapi bahan utamanya masih impor. Silakan Pak. Ya, kebetulan saya juga basicnya ada di pertanian. Saya sangat pas di dunia itu, sehingga apa yang ada di anak-anak tentu kami dorong. Bahkan kemarin ada beberapa perguruan tinggi di swasta di Gresik ini juga menyampaikan untuk bisa bekerjasama dengan kami untuk mengembangkan produk-produk pertanian dalam rangka untuk mengembangkan produk-produk lokal melalui breeding-breeding yang ada di benih-benih yang ada di pertanian itu. Dan anak kami sudah diberikan ruang. Artinya kami sekolah akan membuat kerjasama dengan pihak manapun dalam rangka untuk mengembangkan potensi anak kami khususnya dalam rangka untuk meningkatkan swasembada pangan yang ada di Indonesia. Gitu. Baik, Mbak Ati, kalau sudah di-support sama Pak Ainul begitu ya, nah itu kacang-kacangan apa saja yang sebenarnya melimpah dan diproduksi di Indonesia? Karena ada kacang tolo, kemudian ada kacang hijau, dan kemudian kacang merah begitu ya. Apakah dari ketiga kacang tersebut memang sebagian besar juga masih impor atau bagaimana? Boleh beri kami pencerahan? Oke, sebenarnya dari beberapa jurnal juga, dari sumber-sumber di internet juga gitu Kak. Kacang-kacang ini itu rata-rata memang ada yang diproduksi lebih banyak, namun ada juga yang diproduksi dengan impor seperti itu. Nah, namun di sini perbedaan dengan kedelai karena permintaan kacang yang lainnya dibanding kedelai itu memang cukup rendah dibandingkan kacang kedelai yang memang sangat tinggi, sehingga kacang-kacang yang lain itu berpotensi seharusnya bisa nih kita tingkatkan lagi, kita naikkan produksinya lagi, sehingga nantinya kacang merah dan kacang-kacang yang lainnya itu bisa menjadi bahan baku yang diminati serta diminta oleh banyak masyarakat di Indonesia seperti itu. Baik. Ini Widya, ini kan sepertinya buatnya kelihatannya gampang begitu ya. Mbak Ati, apakah menurut Anda memang sebenarnya lebih mudah dan kita di rumah bisa buat tempe sendiri dari kacang hijau, kacang tolo gitu loh. Menurut Anda bagaimana? Oke, menurut saya sendiri gitu, pembuatannya memang cukup mudah dan cukup mirip dengan pembuatan tempe kacang kedelai, dan sebenarnya kita di rumah bisa kok bikin tempe sendiri dari berbagai macam variasi kacang yang ingin kita kembangkan seperti itu. Yang penting memang ada beberapa yang dibutuhkan, yaitu biasanya kalau tempe itu tidak boleh terlalu kering kondisi kacangnya, ataupun tidak boleh terlalu berisi air kacangnya. Jadi kalau terlalu kering nanti gagal, atau kalau terlalu lembab itu juga busuk biasanya. Jadi kita harus bisa mengatur kelembapan dari si tempenya itu. Oke, jadi memang perlu proses. Kamu berapa lama sampai akhirnya menemukan formulasi? Oh iya nih, enak ternyata tempe kacang merah. Sudah berapa kali percobaan? Lalu kayak hitung-hitungan ragi tempenya berapa, airnya, temperatur, humidity dan lain sebagainya gimana, Ti? Itu aku kemarin sebelum proyek kita presentasikan kurang lebih 21,5 bulan. Itu buat aku teliti dulu yang pas yang mana, lalu aku coba ke teman-teman. Jadi aku teman-teman aku kasih sampel-sampel, nanti mereka buat sendiri di rumah. Oh ternyata beda hasilnya gitu. Ternyata kalau dengan waktu sekian, dengan jumlah ragi sekian itu hasilnya beda. Akhirnya kita hamin seminggu gitu, seminggu presentasi, saya dan teman-teman itu baru menemukan formula yang pas tentang takaran raginya serta kelembapan serta tekstur-tekstur dari kacang yang pas untuk membuat tempenya. Iya, Pak Ainul, Anda termasuk yang sukses memberikan dukungan kepada para siswa sehingga bisa bebas berinovasi. Nah, dukungan seperti apa yang Anda butuhkan dari pemerintah begitu agar apa yang siswa lakukan ini bisa lebih dikembangkan, bisa terus mendapat panggung? Ya, terima kasih. Kebetulan memang inovasi ini menjadi salah satu visi besar di sekolah kami sebagai sekolah yang inovatif, kemudian bertaraf internasional dan islami. Sehingga ini memang menjadi kekuatan kami. Kemudian yang kedua, soal dukungan pemerintah tentu kami berharap di era seperti ini, apalagi di musim pandemi COVID-19 yang memang ada sebuah ketakutan bahwa akan hilangnya atau lost generation di masa depan itu, maka saya kira pemerintah lewat kementerian terkait atau dinas terkait
di pendidikan itu memberikan banyak keleluasaan, kemudian sebisa mungkin bisa jadi akan ada semacam kurikulum yang berbasis inovasi itu. Kemudian yang ketiga atau yang berikutnya adalah tentang tentu harapan kami ada skema-skema pembiayaan entah dengan dunia usaha, dunia industri dan sebagainya lewat pemerintah tentunya, lewat CSR perusahaan dalam rangka supaya anak-anak kita ini tetap bisa berinovasi, tetap bisa memberikan ruang terbaiknya dalam rangka supaya Indonesia tidak kehilangan generasi. Sekarang ini kita sudah salah satu bukti bahwa anak kami sudah membuktikan itu, dan itu perlu kita kembangkan terus-menerus pada seluruh masyarakat, seluruh siswa di Indonesia dalam rangka supaya untuk menghadapi soal-soal itu. Gitu. Ya. Pak Ainul Mutakin dan Mbak Ati Anggraini, terima kasih sudah berbagi informasi. Selamat siang. Jadi pengen nyobain nanti bikin dari kacang merah ya.